Umar bin Khattab pernah punya wasiat yang sangat mulia untuk para pemimpin. Orang-orang yang mau memimpin, beliau sering mengatakan, tafakkahu qabla an tusawwadu. Hendaklah kalian bertafakkuh, mendalami ilmu agama sebelum kalian memimpin. Dan ini kalimat yang jarang sekali ditangkap oleh banyak pemimpin-pemimpin kita sekarang. Mereka menganggap menjadi pemimpin tidak perlu lagi belajar. Malu, aib kalau ada seorang presiden dulu dalam majelis ilmu ulama. Padahal di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, tidak malu bagi mereka untuk bergabung dalam majelis ilmu kalau memang ada orang yang lebih pintar dari mereka. Di sini dikatakan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, maksud Umar ialah bahwa kepemimpinan terkadang bisa menjadi penghalang untuk bertafaqquh fid din atau mempelajari agama ini, karena kesombongan dan kedudukan dapat menghalangi seseorang pemimpin untuk duduk bersama para pencari ilmu. Maka Umar bin Khattab menitikberatkan seorang pemimpin wajib untuk bisa belajar ilmu agama. Kita juga sudah tahu hadis Nabi SAW yang masyhur ya, akan datang setelahku nanti ya'ti min ba'di umara'u sufaha. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Akan datang setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang sufaha. Sufaha ini jamak daripada safi, dan artinya bahasa Indonesia safi ini kalau orang Arab ucapkan adalah orang yang bodoh sekali. Kalau orang cuma bodoh biasa, jahal, masih ada pintarnya. Tapi kalau orang bodoh nggak ada yang ditahu sama sekali, namanya safi. Kata Nabi SAW, akan datang setelahku pemimpin yang sufaha, super bodoh. Siapa mereka? Pemimpin ini kata Nabi SAW, umara'u la yahtaduna bihadyi wa la yastaduna bisunnati. Pemimpin yang tidak pernah mengambil petunjuk dariku dan tidak pernah mengikuti sunnahku. Artinya tidak pernah belajar agama. Nah, ini yang Umar bin Khattab ingin ditiberatkan kepada kita. Kemudian Umar bin Khattab juga ya selalu mengikat dirinya dengan wahyu dan selalu melibatkan Allah dalam kehidupannya. Ada hal yang menarik di sini. Dicerdikan Al-Faruq dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang sangat jauh dari Madinah. Jadi antara Madinah sama Tabuk ini jaraknya kurang lebih itu 1000 km. Jauh sekali jaraknya. Dan pada saat itu sahabat menunggangi kuda sama unta semampunya. Yang jalan kaki nanti tukaran sama temannya. Jadi tukar-tukaran untuk naik di unta atau di kuda itu. Di tengah jalan ternyata para sahabat kehabisan bekal. Dan mereka berkata, ya Rasulullah, kami kehabisan bekal makanan. Izinkanlah kami untuk menyembelih unta-unta kami. Jadi kami ngambil dagingnya, kami ambil juga lemaknya. Lalu unta ini punya satu kelebihan, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin kalau yang belum tahu ya. Jadi di perut unta itu ada sebuah kantong cukup besar. Itu bisa menampung 10-15 liter air. Itu bersih. Jadi unta itu kalau minum, dia menarik, itu dia tidak angkat kepalanya sampai kantong itu penuh. Makanya kata Nabi SAW, apa jangan kalian minum seperti unta. Kita kan kalau minum dianjurkan minum lepas, minum sampai 3 kali, nggak boleh nafas kalau minum. Kalau unta nggak nafas, terus ditarik sama dia. Nah ini Nabi SAW berikan perumpamaan. Dan unta ini punya sebuah kantong di perutnya. Kalau anda mau bisa baca tafsir waktu Allah SWT mengatakan wa ilal ibili kaifa khuliqat. Coba lihat bagaimana unta kami ciptakan. Ada 9 kelebihan unta. Di antaranya adalah di perutnya ada kantong yang kalau dia minum air, di kantong itu tertampung tidak kurang dari 10-15 liter. Dan itu tidak tercemar dengan apapun. Pada saat unta berjalan di padang pasir dan dia haus, dengan sistem yang Allah ciptakan di tubuhnya, air itu bisa ditarik sama dia, membasahi tenggorokannya, kemudian masuk kembali. Makanya unta ini sering dipakai di zaman dulu dalam peperangan dan perjalanan jauh, karena kalau disembeli, dagingnya bisa dimakan, air di kantongnya bisa diminum. Sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami sembeli unta-unta kami jadikan sebagai bekal, airnya kami minum, lemaknya kami jadikan minyak. Lalu Nabi SAW mengatakan, lakukanlah. Umar bin Khattab itu hadir di situ. Umar mengatakan, sebentar ya Rasulullah, mohon maaf, saya ingin sampaikan sesuatu. Ya Rasulullah, daripada anda menyuruh mereka menyembeli unta-unta mereka, dan kita hanya kehilangan tunggangan, sementara Tabuk ini jauh, dan kalau kita berjalan kaki pasti lebih letih. Kalau pakai unta atau kendaraan, tunggangan, ada kuda atau unta, maka kalau untanya letih, orangnya tinggal turun, tetap bisa diajak jalan, berarti bisa hemat waktu. Kalau orang jalan kaki capek, dia istirahat, maka berhenti perjalanan. Maka kata Umar bin Khattab, saran saya Rasulullah, kumpulkan semua bekal-bekal sahabat ini, lalu berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi bekal ini. Maka Nabi SAW pun setuju dengan pendapat Umar. Lalu setelah menebarkan kain, Nabi SAW mengatakan, kumpulkan semua bekal kalian. Lalu dikumpulkan, lalu Nabi SAW mendoakan bekal-bekal mereka. Memang untuk dikumpulin sedikit sekali bekalnya. Maka kata Nabi SAW, ya Allah berkahilah bekal-bekal kami ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, masukkan ke kantong-kantong kalian. Setelah mereka masukkan, subhanallah, yang punya sepotong roti, yang punya cuma sepotong daging, yang punya cuma sekendi air, itu mereka masukkan kembali ke kantong-kantong mereka. Sampai pulang dari perang Tabuk pun, itu masih utuh.
karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mengatakan kekuatan Umar di sini nih. Beliau selalu melibatkan Allah dalam segala kehidupannya. Dan ini juga saya ingin beratkan jemaah sekalian. Banyak orang di antara kita menjadikan hubungannya dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu nomor 30. Misal, dia lagi mau berobat sakit. Banyak orang di antara kita, dia pergi ke dokter berobat, sakit. Dia tahu dia punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang ciptakan dia Allah, ciptakan penyakit Allah, ciptakan kesembuhannya Allah. Tapi dia nggak minta kepada Allah. Dia ke dokter, dok saya sakit ini, konsultasi. Kemudian setelah itu dia minum obat. Pada saat tidak sembuh juga kembali kepada Allah. Kembali ke dokter, dok kenapa saya belum sembuh dok, resep apa lagi dan seterusnya. Konsultasi dari dokter ke dokter, pindah beberapa dokter. Orang yang seperti ini Allah akan biarkan. Mestinya kata para ulama, diambil pelajaran dari Umar bin Khattab, libatkan Allah dari awal. Nanti Allah akan mudahkan itu manusia atau obat atau makanan jadi solusinya. Misal sebelum berobat mengatakan ya Allah sembuhin saya, maka pasti Allah akan mudahkan nanti konsultasi dokternya cocok, resepnya cocok, dengan sekali saja sudah cukup. Disinilah kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau selalu libatkan Allah dulu di awal, baru kemudian berikhtiar secara manusia. Kata Nabi SAW waktu melihat itu, jadi Allah berkahi makanan tadi, beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Beliau syahadat sendiri. Lalu beliau mengatakan tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat syahadat ini dengan tulus, lalu tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya, kecuali pasti masuk surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, serta ada beberapa yang lainnya meriwayatkan, tapi ini disebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Umar bin Khattab memiliki kepribadian yang sangat kokoh dan juga kesegangan orang-orang pada beliau. Jadi saking kuatnya pribadi beliau kalau bicara itu pasti yang bermanfaat. Beliau kalau menegur pasti memang karena kesalahan. Beliau kalau mendukung pasti karena kebenaran. Jadi beliau betul-betul tepat, dan itu semua wahyu dari patokannya, tidak pernah yang lain. Beliau pernah saking pribadinya sangat kuat gitu, sampai orang banyak segan dengan beliau. Ibnu Abbas pernah berkata, dan ini dinukil juga dalam riwayat-riwayat yang sahih, diantaranya riwayat Imam Bukhari. Disebutkan bahwasanya beliau Ibnu Abbas ini adalah dikenal dengan ulamanya sahabat, karena Nabi SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas. Mau tanya apapun Ibnu Abbas tahu. Tapi Ibnu Abbas ini bilang, pernah saya punya permasalahan, saya belum tahu pasti. Dan waktu itu Umar jadi khalifah, ingin bertanya sama Umar tapi segan. Sampai satu waktu saya dalam perjalanan bersama Umar lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, saya ingin bertanya sesuatu tapi saya segan dengan anda. Bisakah saya bertanya? Kata Umar, silahkan. Kata Ibnu Abbas, siapakah dua istri Nabi yang sempat membuat Nabi gundah dalam satu keadaan sampai akhirnya Nabi hampir menceraikan mereka? Kata Umar bin Khattab, Hafsah dan Aisyah. Hafsah ini anaknya beliau, Aisyah anaknya Abu Bakar, dan memang dua istri Nabi SAW ini yang pernah mengajak istri-istri Nabi yang lain untuk minta nafkah dinaikkan. Sampai turunlah surah At-Talaq menjelaskan masalah itu. Tapi yang jelas di sini Umar tidak segan menyebutkan nama anaknya Hafsah, dan dia memberikan jawaban kepada Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas mengatakan, sungguh wahai Amir Mukminin, saya ragu, segan menaikkan ini sudah lama, apalagi Hafsah anak anda. Maka Umar berkata, jangan begitu. Jika engkau menyangka aku mempunyai ilmu, bertanyalah. Dan jika memang aku mengetahuinya, aku pasti akan memberikan jawaban kepadamu. Ikrimah juga pernah meriwayatkan, Umar bin Khattab ini saking disegani oleh orang-orang, beliau pernah mau bekam. Lalu beliau pada saat mau dibekam, beliau sempat ada sedikit nyangkut di lehernya, lalu beliau melakukan mengedehem ya. Tiba-tiba saja dikatakan dalam riwayat ini, dan ini riwayat dinukil oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya, tiba-tiba tukang bekamnya kencing di celana. Dalam riwayat lain dikatakan saking segannya mereka dengan Umar. Umar bin Khattab pernah jalan diikuti oleh beberapa sahabat dan tabi'in. Siapa tahu ada kejadian, karena Umar bin Khattab ini kalau ada kejadian satu pasti langsung diselesaikan pada saat itu. Dan beliau dengan sangat tegas, nggak main-main dalam menyelesaikan masalah, dan pasti rujukannya wahyu. Satu waktu beliau lagi jalan, banyak ikut dari belakang nih. Umar bin Khattab nggak tahu nih kalau banyak orang yang ikutin. Mereka jalan pelan-pelan diikutin. Maka satu waktu Umar nyangkut di lehernya sesuatu, dia ngedehem, tiba-tiba sahabat di belakang banyak yang sarungnya jatuh. Dikatakan dalam riwayat, ada satu sahabat datang mengatakan, wahai Amir Mukminin, pelan-pelanlah sama orang-orang yang beriman. Maksudnya mereka sampai takut sama anda begitu, sampai sarungnya jatuh kalau ngedehem saja gitu kan. Maka kata Umar bin Khattab, apakah mereka takut waktu melihat saya karena Allah? Maksudnya karena melihat saya patuh sama Allah? Sahabat ini bilang, iya Amir Mukminin. Kata Umar, biar mereka takut. Kalau karena Allah mereka takut, lihat orang beriman terus takut melanggar, biarin aja nggak apa-apa. Jadi itu keseganan di sini disebutkan sebagian sahabat dan tabi'in kepada Umar radhiyallahu anhum.